Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas kelompok yang berjudul session. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Octavian Yahudi Rahmadani dengan NIM 2300975. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Askia dengan NIM 2307781. Perkenalkan, nama saya Zulida Dinoviarsa dengan NIM 2301083. Oke, selanjutnya bisa langsung ke programnya ya. Yang pertama itu kita ada app.js. Paling pertama kita mengimport modul, yaitu ada const express, const session, const body parser, dan yang terakhir itu ada const app express yang digunakan untuk membuat server dan menangani routing. Untuk body parser itu digunakan untuk mengurai data dari from HTML yang dikirim melalui metode post. Selanjutnya itu ada setup.ejs, di mana digunakan untuk mengatur template engine EJS untuk merender halaman HTML, dan app.use.express digunakan untuk mengatur folder public untuk menyimpan file statis seperti CSS, gambar, atau JavaScript yang bisa diakses oleh browser. Selanjutnya itu ada statistik folder, ada app.use yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada setup session. Ada app.use session yang digunakan untuk menyimpan logika root untuk menangani permintaan pengguna. Dan selanjutnya ada root, itu ada const out routes, const profile, dan ada const agenda routes. Selanjutnya itu kita membuat landing page yang berisikan app.get. Dan yang terakhir itu kita akan menghubungkan atau mengkoneksikan ke server MySQL localhost 3000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zelidia. Boleh ke routes. Itu ada const routes, const express, relate against, router gets, dash render, router post. Bentar, itu keluar mic ya? Langsung aja ke penjelasannya. Nah, Const routes itu file yang menyimpan logika rute untuk menangani permintaan pengguna. Aplikasi use itu mengarahkan permintaan yang menuju URL atau agenda ke routes. mana si Jel? Kok nggak ada sih? Udah ke camera login. Coba stopin dulu videonya nanti, daripada kepanjangan. Mulai. Selanjutnya itu const express digunakan untuk membuat model router handle
Ini mungkin misalkan Kok gue jadi baca ini ya? Gitu. Gunanya itu untuk memisahkan logika root dalam berbagai file. Selanjutnya ada let agenda. Agenda itu merupakan area kosong berfungsi untuk menyimpan data agenda. Lalu ada res render digunakan untuk merender halaman agenda. Lalu ada root post. Direct body itu adalah mengakses data yang dikirim dari form. Lalu agenda pass itu menambahkan objek agenda baru ke dalam array. Rest direct itu mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama agenda setelah penambahan berhasil. Lalu ada root post untuk menghapus agenda. Di sini ada agenda spills, yaitu menghapus satu elemen agenda berdasarkan indeks yang diberikan. Rest redirect itu setelah agenda dihapus, pengguna diarahkan kembali ke halaman utama agenda. Selanjutnya ada export router. Kode ini mengekspor router agar dapat digunakan di file utama Express, seperti aplikasi JS. Setelah itu, oh iya. Lalu ada out router. Nah, yang pertama itu ada cons express, cons router, sama let user. Nah, export router itu membuat router instance agar lebih mudah memisahkan root autentikasi dari bagian aplikasi lainnya. User, area kosong yang menyimpan data pengguna dalam bentuk objek. Lalu ada router get. Di sini mengarahkan pengguna ke halaman form registrasi. Rest render registrasi itu merender halaman registrasi. Router post. Terus ada cons, user post, sama rest redirect. Di sini metode ini menangani pendaftaran pengguna. Direct body itu mengambil data username dan password dari input form. User post menambahkan pengguna baru ke dalam area user. Rest redirect, setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Lalu ada router get sama rest render. Di sini merender halaman form login agar pengguna bisa memasukkan username dan password. Di router post login, cons user. Nah, metode ini itu merupakan memproses login. Di bagian track body mengambil username dan password dari form. User find mencari pengguna di array user yang cocok dengan data yang dimasukkan. Jika pengguna ditemukan, nah di session user itu menyimpan data pengguna dalam sesi. Lalu rest redirect mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah berhasil login. Jika tidak ditemukan, akan mengirim pesan invalid credentials. Lalu router get logout sama session restore sama redirect. Nah, session restore ini menghapus sesi pengguna, artinya pengguna akan dianggap logout. Rest redirect, setelah logout pengguna diarahkan kembali ke halaman utama. Lalu ada export router. Mengekspor router ini agar bisa digunakan di file utama aplikasi Express.
potong ya ntar videonya. Udah nih. Selanjutnya langsung masuk aja ke profil JS-nya. Di sini ada cons express, cons router. Nah, express router ini membuat instant router agar logika terkait profil dapat diatur secara modular. Ada let user profile, objek yang kosong berfungsi sebagai data profil pengguna. Ada router get. Nah, di sini rute ini digunakan untuk menampilkan halaman profile. Di if memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya itu ada res render, merender halaman profile dengan data pengguna. Di router get ini untuk menampilkan halaman from edit profile. If jika pengguna belum login, diarahkan ke halaman login. Res render, merender halaman edit profile dengan data profile yang sudah ada. Lalu ke router post. Router ini digunakan untuk menerima data dari form edit dan perbarui profile. Jika di if memastikan hanya pengguna yang sudah login dapat perbarui profile. User profile itu mengambil data dari form dan menyimpannya di user profile. Di res redirect, setelah diperbarui, pengguna diarahkan kembali ke halaman. Di router get delete itu digunakan untuk menghapus sesi pengguna. Next session history itu menghapus seluruh data sesi termasuk informasi pengguna yang login. Res redirect, setelah sesi dihapus, pengguna diarahkan ke halaman utama. Lalu modul ekspor, mengekspor router ini agar bisa digunakan di file utama aplikasi. Selanjutnya ke views, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada folder views ada login ini. Kita membuat titelnya login dan juga pada bagian body kita membuat judul login dan from action-nya out login yang ada di routers. Terus juga ada input types berupa teks, name-nya username dan placeholder-nya username Michael. Terus input type juga berupa password dan juga button type submit. Mungkin sambil dilihat aja. Nah, ini tampil login. Selanjutnya ada register.ijs. Nah, pada register.ijs kita pakai judul title register. Terus pada bagian body sama seperti login yang tadi ada text register, terus from action-nya auto register dengan method post, ada input type berupa teks, terus username, terus input type juga berupa password, dan juga button type submit. Oke, lanjut ke edit profile. Nah, dalam edit profile, kita pakai titelnya juga edit profile. Terus pada bagian body, sama seperti yang lainnya, ada edit profile, terus from action profile, /update, terus input type-nya berupa teks, nama,
dan juga ini value-nya. Terus ada juga input type berupa email dengan value-nya, dan button type submit update. Lanjut ke profile AGS. Pada profile AGS, pada bagian head, titelnya profile. Pada bagian body, heading satunya profile page. Terus ada username berupa ini, username. Terus heading 2, profile information, ada berupa nama dan juga email yang akan tampil nantinya. Terus akan masuk juga ke link profile edit dan juga profile delete akun. Lanjut ke agenda.ijs. Sama juga titelnya agenda. Nah, pada bagian body, ada heading 1 agenda, all-nya berupa agendas for each, agenda index, dan juga ini value-nya, agenda, title, agenda description. Terus heading 2, buat menambahkan agenda. Nanti from action, agenda, dan menambahkannya. Lanjut ke index.ajs. Nah, pada bagian head, titelnya landing page. Pada bagian body, ada header. Dengan heading 1, welcome to the Fishers Data Mapping website in the Banten region. Nah, ini value-nya untuk user. Hello, terus username-nya akan ditampilkan. Terus ada link yang akan tertuju ke profile, dan juga link tertuju ke Outlook. Atau ada if else ya, ini if else. Terus di sini ada link menuju login atau register. Jadi ketika masuk ke landing page, kalau belum punya username, bikin register dulu gitu. Terus ada ini juga, main, heading 2, selamat datang, bla bla bla, dan juga teks panjang ini. Oke, langsung ke ininya saja. Ini udah jalan ya di localhost 3000 dengan cara node app.js. Langsung aja, oke. Ini hasilnya. Seperti ini. Nah, welcome to the Fishers Data Mapping website in the Banten region. Coba kita login. Login, nama saya Askal. Passwordnya 12345. Login. Nah, karena belum punya karena kita belum mendaftar atau register, jadi invalid credentials. Coba kita jadi register, namanya Askal, passwordnya 12345. Register. Nah, baru kita bisa login. Passwordnya 12345. Nah, kalau udah login, nanti keluar nih, hello Askal. Kayak gini. Kita klik profile. Nah, pada profile page akan muncul username-nya Askal, profile information. Nah, name-nya kan belum ada nih, emailnya juga belum ada. Jadi kita bisa klik edit profile. Kita masukin nama lengkapnya, Muhammad Askal, emailnya Askal @up.edu.
klik update. Langsung ada tuh. Di sini, for file information. Kalau mau delete akun, bisa. Klik delete akun. Nah, nanti harus register lagi. Gitu cara pemakaiannya. Oke, sudah. Oke, baik. Mungkin presentasi tentang session dari kelompok kami cukup. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Dadah. Bye bye. Selamat beristirahat.